Guys, setelah gue nyobain iQOO 12 ini selama kurang lebih 3-4 bulan, pada akhirnya gue menemukan kurang lebih 13 kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki sama smartphone ini, brother. Yang mungkin nanti bisa jadi bahan pertimbangan kalian nih, apakah smartphone ini masih worth it atau enggak untuk kalian takis di tahun 2024 ini, bro. Tapi sebelum itu gue disclaimer dulu nih guys, kalau di video kali ini gue nggak bakalan bahas secara detail banget nih soal fitur-fiturnya. Kalau mau lebih detail lagi nih, lo bisa banget nonton video full reviewnya. Nanti bakal gue taruh deh di pojok kanan atas ya, dan juga di kolom description nih, brother. Jadi kalau misalnya lo pengen lihat, tinggal klik aja nih bro. Oke, sebelum kita mulai jauh lebih dalam nih guys, gue bakal mulai dulu dari beberapa poin yang mungkin untuk sebagian orang ini akan jadi bahan pertimbangan banget sebelum lo ngetakis si iQOO 12 ini bro. Yang pertama adalah pilihan aksesoris dari si iQOO 12 ini yang masih terbatas banget sih menurut gua. Contohnya nih, casing aja deh. Dimana sepengalaman gua nih ya, untuk case iQOO 12 ini, ya meskipun udah lumayan banyak dijual, tapi pilihan desainnya tuh kebanyakan ya itu-itu aja guys. Tapi hal ini juga jujur bukan kejadian sama iQOO 12 aja sih guys. Bahkan editor kita juga sempet nih, ada pengalaman pas mau ngebeli case custom di online store gitu ya. Nah, si produsennya ini nggak ready guys untuk bentuk case seperti produk iQOO Z7. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, untuk produk yang tadi tuh udah lumayan lama banget loh, brother. Dan ini pun kejadian sama si iQOO 12 ini, guys. Belum lagi kalau misalnya kita pengen nyari sebuah tempered glass yang ukurannya tuh ngefit sama layarnya. Ini agak sulit banget, terutama di toko offline, bro. Tapi untungnya nih ya, belakangan ini tuh udah mulai adalah beberapa yang jual. Tapi ini di toko online, bro. Terus kedua nih adalah masalah suhu panas, yang menurut gue nih ya masih lumayan ganggu kalau misalkan main game lama gitu tanpa casing gitu bro. Untungnya nih ya, tapi berkat teknologi 6K Vapor Chamber Cooling System yang gede nih brother, jadi untuk suhu panasnya ini bisa turun dengan cepat nih bro. Atau solusi lain nih ya yang paling sering gue lakuin, kalau misalkan gue lagi nanggung main gamenya, ya terpaksa gue harus pakai case-nya bro. Lanjut ke poin ketiga, ini karena handphone ini tuh menurut gua si iQOO 12 ini masih masuk kategori smartphone dengan performa yang tinggi ya. Seharusnya si iQOO ini masih bisa ngasih FPS meter di dalamnya lah seenggaknya. Mau ditanam di fitur game mode-nya juga bisa, atau dikasih di menu developer option gitu ya, nggak apa-apa lah menurut gua. But at least ada gitu buat mantau performanya, terutama pas kita lagi main game nih brother. Dimana menurut gua fitur ini cukup penting sih bro. Yang keempat adalah masalah bobot iQOO 12 ini yang tergolong berat. Karena memang beratnya ini mencapai 200 gram lebih, bray. Jadi selama gue pakai iQOO 12 ini, guys, gue tuh selalu nggak pernah ngantongin handphone ini sih. Karena ya emang kurang nyaman aja gitu, bro. Dan poin kelima nih yang harus diperhatiin lagi adalah dari sisi kamera depannya, yang cuma 16 megapiksel. Karena menurut gue nih ya, untuk handphone yang harganya 10 jutaan lebih, hasil fotonya tuh tergolong B aja sih. Gak ada yang spesial gitu, brother. Warnanya kelihatan kurang vibrant dan detailnya juga kurang tajam untuk kelas harganya nih. Selain itu kemampuan perekaman video yang cuma mentok di 1080p 30 fps aja tanpa ada fitur stabilisasi apapun nih bro. Tapi untuk gua nih ya, yang jarang ngambil foto ataupun video pakai kamera depan sih, it doesn't matter menurut gua. Cuman kalau misalnya lo termasuk yang concern, ngerasa kamera depan itu penting dan hasilnya harus oke, mungkin ya harus dipertimbangkan lagi bro. Nah, sepengalaman gue sih kurang lebih 5 poin tadi ya guys, yang gue rasa harus banget gue share ke kalian ya sebelum lo ngebeli si iQOO 12 ini. Tapi, selain 5 part tadi yang menurut gue sebagai poin kekurangan, ternyata gue tuh menemukan banyak banget guys kelebihan-kelebihan menarik yang dimiliki sama si iQOO 12 ini. Yang pasti, hal ini tuh ngebikin gue ngerasa nyaman banget untuk pakai smartphone ini, dan bahkan gue tuh memutuskan untuk menjadikan doi sebagai daily driver gue. Setidaknya mungkin sampai nanti abis lebaran gitu ya brother. Yang pertama bro, yaitu desain premium yang anti mainstream banget nih. Kalau di video pertama kemarin ya, gue tuh awalnya sempet dapat warna putih yang jadi premium partner BMW M Motorsportnya mereka guys. Tapi justru gue sekarang langsung jatuh hati banget loh sama varian warna hitamnya ini nih. Meskipun materialnya tuh masih sama-sama kaca, cuman finishingnya aja nih lebih lembut banget gitu loh bro. Kayak berasa kain halus gitu bro, jadi halus pisan lah intinya. Jadi looks-nya tuh kelihatan makin mewah ya, dan juga elegan. Kece parah deh kalau misalkan lu pakai pas lebaran nanti nih bro. Kelebihan kedua adalah dari sisi performanya, yang udah sama-sama kita nggak perlu raguin lagi bro. Semua game tuh bisa banget dilibas sama si iQOO 12 ini. Gak ada tuh yang namanya nge-lag pas lagi main game. Wajar sih ini gue rasa, karena memang si iQOO 12 ini merupakan smartphone yang make Snapdragon 8 Gen 3 pertama ya guys di Indonesia. Udah gitu dipaduin juga nih sama RAM yang udah LPDDR5X. Kemudian skor Antutu benchmarknya ini bisa nembus sampai 2 juta poin lebih loh bro. Storage-nya juga udah pakai UFS 4.0 yang speednya nih ngebut parah guys. Kelebihan ketiga adalah karena si iQOO ini guys sudah menyematkan super computing chip Q1 di iQOO 12 ini. Tentunya buat ningkatin performa gamingnya guys.
Terus ada juga nih mode monster yang bisa lo aktifin, yang tentunya ini bikin performa gaming si iQOO 12 ini lebih ngebut dan lebih maksimal lagi bro. Tapi ini ya, ada lagi loh fitur lain yang justru sering banget gue pakai dibandingkan sama mode monsternya, yaitu game frame interpolation guys. Nah fitur ini kalau misalkan lo aktifin ya, bisa ningkatin feel ataupun experience game tuh lebih oke banget bro. Contohnya nih ya, kayak gue lagi main Genshin Impact di settingan 30 fps gini guys. Itu tuh kalau misalkan fiturnya diaktifin, rasanya tuh kayak jadi lebih smooth gitu loh bro. Berasa kayak FPS-nya tuh naik di sekitaran 40-an FPS. Jadinya gue rasa dengan fitur ini nih ya, kita tuh bisa mainin game di settingan yang lebih rendah, tapi experience main itu kayak di settingan FPS yang lebih tinggi bro. Yang mana nih otomatis bikin jadi lebih hemat daya juga ya brother. Terus ada juga nih game display enhancement yang bisa sedikit ningkatin kualitas gambar di game yang lagi kita mainin bro. Ya tipis sih emang, cuman ini buat lo yang peka banget sama kualitas gambar di game, ini cukup ngebantu banget lo guys menurut gua. Meskipun jujur ini gue pribadi juga nggak terlalu sering sih pakai fitur ini. Lanjut kelebihan keempat guys, karena layar iQOO 12 ini tuh udah pakai panel LTPO AMOLED. Jadi refresh rate-nya tuh bisa turun paling rendah tuh ke angka 1 Hz di kondisi diam guys. Alhasil ini tuh bisa bikin konsumsi dayanya tuh jadi lebih efisien loh guys. Nah maka dari itu nih, meskipun settingan layar iQOO 12 ini tuh bisa diturunin resolusinya dari 1.5K ke Full HD, tapi saran dari gua lu nggak usah turunin guys. Karena konsumsi dayanya itu nggak bakal jauh beda loh. Jadi kalau buat gue nih ya gue bakal tetap aja guys pakai handphone ini di settingan layar 1.5K supaya bisa nikmatin layar yang lebih bagus gitu bro. Terus kalau misalkan baterai iQOO 12 ini sekarat pun, gue juga nggak perlu ngerasa khawatir guys. Karena chargernya ini ngebut banget loh. Bahkan ya gue tuh nggak pernah tuh yang namanya ngecas ditinggal tidur lagi guys. Gue selama ini tuh paling sering itu nyolok casan sebelum mandi ya. Nah pas udah mandi itu biasanya gue hampir penuh guys. Bahkan ya nggak jarang udah full 100% loh baterainya. Ya kurang lebih ini mungkin durasinya sekitar setengah jam lah ya untuk ngecas. Apalagi nih ya kalau misalnya lo termasuk orang yang cukup padat jadwalnya pas silaturahmi lebaran, lo tuh nggak punya banyak waktu banget buat ngecas lama-lama. Makanya nih ini gue putuskan untuk jadi poin kelebihan kelima yang dimilikin sama si iQOO 12 ini. Kelebihan keenam guys yang termasuk ngebantu gue banget pas make iQOO 12 ini adalah kelengkapan sensornya bro. Mulai dari IR Blaster ya yang sering bantu gue untuk jadi pengganti remote TV dan juga AC. Kemudian ada yang namanya NFC Multifunction yang udah 360 derajat, plus bisa jadi access card juga bro. Sampai sensor giroskopnya nih, menurut gue ini responsif banget loh bro. Sekarang kita bergeser nih ke kelebihan ketujuh guys, yang jadi salah satu favorit gue banget. Ini adalah masalah kemampuan kamera belakangnya, yang jauh-jauh banget melebihi ekspektasi gue nih bro. Bahkan ini nggak jarang loh guys, beberapa kali tuh gue masih bisa-bisanya gitu dibikin kaget sama kemampuan dari kamera belakangnya. Ya meskipun sebenarnya handphone ini udah gue pakai beberapa bulan sih bro. Lo lihat deh, hasil foto potretnya tuh rapih banget meskipun di zoom. HDR-nya juga bisa bagus banget guys, meskipun kadang tuh gue suka ambil foto di kondisi backlight nih. Terus hasil foto lensa 64 megapiksel 3x periscope telefoto kameranya nih guys, detail banget loh hasilnya. Karena meskipun udah di crop ataupun di zoom beberapa kali, ini hasilnya masih oke banget bro. Videonya juga nggak kalah oke nih guys, karena tuh bisa ngerekam sampai 4K 60 fps dan juga 8K loh 30 fps. Cuman ya untuk perekaman video yang 60 fps-nya guys, gue pribadi sih lebih suka karakter yang standar stabilization daripada yang ultranya nih. Kenapa? Karena lebih kelihatan natural aja gitu bro, dan udah cukup stabil lah menurut gue. Jadi entah kenapa ya, gue tuh ngerasa kalau stabilisasi ultranya ini kayaknya nggak perlu nih guys. Karena menurut gue sih ya, yang standarnya ini udah cukup oke banget loh. But overall ya, bahkan menurut gue pribadi nih, hasil kamera belakang ini cukup bisa banget loh bersaing dengan handphone flagship lain yang harganya mungkin menyentuh 20 jutaan ke atas bro. Tapi ya cuma sebatas bersaing aja ya bro. Kalau lebih bagus mungkin ya masih belum nih. Cuman dengan harga yang sekarang masih bertahan di 10,9 jutaan, menurut gue tuh kameranya udah amat sangat melebihi ekspektasi gue banget guys. Dan buat kelebihan terakhir nih guys, sebenarnya tuh masih belum bisa gue buktiin ya secara langsung, yaitu klaim dari iQOO nih, yang bakal ngasih update Android sampai 3 kali katanya. Dan update security ataupun software sampai 4 tahun. Tapi ya, sampai setelah hampir 4 bulanan, gue tuh pakai iQOO 12 ini guys, bisa dibilang iQOO nih udah kelihatan bakal nepatin janjinya sih. Kenapa? Karena update security patch yang terakhir itu udah gue dapetin di bulan Maret loh guys, tahun 2024 kemarin. Ya semoga aja kedepannya si iQOO sih bener-bener bisa konsisten ya sesuai sama janjinya mereka nih bro. Nah buat lo semua nih ya yang tertarik sama kelebihan-kelebihan yang udah gue sharing tadi guys, kebetulan banget iQOO yang ngadain Ramadan campaign nih guys, khusus untuk si iQOO 12 ini.
Dimana setiap lo nih ya yang ngetakis iQOO 12 ini guys, periode dari tanggal 1 sampai 7 April 2024 ini, lo bakal dikasih gratis 1 unit iQOO Wireless Active dan juga 1 iQOO Game Finger Sleeve buat ngedukung aktivitas gaming lo, brother. Biar jadi makin PW dan juga GG ya nggak sih? Karena mau dipakai buat sambil ngabuburit, nunggu buka puasa, sabi banget. Atau buat mabar nih sama keluarga lo pas momen lebaran, ini juga asik banget loh bro. So, menurut kalian gimana nih soal iQOO 12 di tahun 2024 ini guys? Kalau menurut pendapat gue pribadi nih ya, si iQOO 12 ini tuh masih jadi smartphone yang paling worth it di kelasnya guys. Kenapa? Karena masih merupakan smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 3 dengan memori 16GB loh guys RAM-nya. Kemudian memori internalnya 512GB yang paling terjangkau banget harganya sampai saat ini. Nah buat lo nih yang lagi nyari handphone flagship dengan harga yang paling terjangkau untuk lebaran nanti guys, gue sama sekali nggak ragu deh buat ngerekomendasiin si iQOO 12 ini bro. Kurang lebih seperti itu guys, sharing-sharing gue pendapatnya ya tentang si iQOO 12 ini yang udah gue pakai selama kurang lebih 4 bulan. Ya terlepas apapun pendapat dan komentar lo tentang handphone ini, atau mungkin buat lo semua yang sampai detik ini masih pakai iQOO 12 sebagai daily driver seperti gue guys, monggo silahkan sharing-sharing aja ke-amazingan kalian menggunakan handphone ini dan kekurangannya di kolom komentar. Semoga video ini ngebantu guys, selamat menjalankan ibadah puasa sampai nanti lebaran, semoga lancar, bewok pamit. Alhamdulillah. Semoga video ini ngebantu guys, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai lebaran nanti, bewok pamit. Assalamualaikum.